Halo, berjumpa lagi dengan saya Nurul Mustafida selaku tutor pengantar akuntansi pada semester ini. Selamat bergabung Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian. Jadi pada sesi 2 ini kita akan belajar melanjutkan sesi pertama kemarin terkait persamaan akuntansi hingga penjurnalan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi neraca lajur dan penyesuaian. Nah, sebelum masuk ke materi sesi 2, saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang belum mengerjakan latihan satu pada e-learning dan mengerjakan latihan pada diskusi satu pada forum diskusi, mohon segera mengerjakan agar saya bisa memberikan nilai dan koreksi atas jawaban Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Nah, untuk Mas dan Mbak atau Bapak Ibu yang jawabannya masih kurang tepat, saya sudah memberikan komentar dan koreksi. Silahkan bisa diperbaiki dengan cara mereplay diskusi dengan jawaban yang telah diperbaiki sehingga saya bisa memberikan nilai untuk tugas Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Baik, untuk materi sesi kedua, saya akan share screen kembali terkait apa saja sih capaian pembelajaran pada sesi kedua. Nah, sesi kedua ini kita akan belajar terkait neraca lajur, penyesuaian, dan penutupan pembukuan. Artinya ini sudah dalam siklus penyelesaian untuk akuntansi jasa. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di sini apa sih nanti capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menjelaskan jenis, kemudian dan sifat akun-akun yang ada dalam neraca saldo. Kalau kemarin sudah belajar di persamaan akuntansi, sudah tahu sifatnya, aset, liabilitas, dan ekuitas, maka sekarang adalah akun-akun yang ada di dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Bapak Ibu harus mengerti jenis dan sifat-sifat dari akun tersebut. Kemudian, setelah melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya adalah posting buku besar. Nah, nanti buku besar harus disusun ke neraca saldo. Nah, penjelasan untuk sesi 2 ini sudah tersedia pada materi inisiasi, ada dalam bentuk ringkasan Word, juga ada video yang telah disiapkan oleh tim pengantar akuntansi. Kemudian setelah menyelesaikan neraca saldo, ini artinya adalah neraca saldo yang belum disesuaikan ya, maka perlu adanya penyesuaian untuk akun-akun sebelum Bapak Ibu membuat laporan keuangan. Jadi penyesuaian tersebut ada pada beberapa transaksi, contohnya adalah biasanya ada di penyusutan untuk aset tetap, kemudian penyesuaian pada akun perlengkapan. Nah, kalau untuk di perusahaan jasa, umumnya penyesuaiannya ada di dua tersebut atau tambahan lagi untuk akun-akun di mana akun tersebut adalah tangguhan seperti asuransi dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Nah, untuk akun-akun tersebut harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk satu periode berjalan. Kemudian setelah ada jurnal penyesuaian, maka harus diposting kembali ke buku besar dan nantinya akan ditemukan gitu ya di kita menghitung neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk mempermudah pengerjaan penyesuaian dan untuk menentukan neraca saldo setelah disesuaikan, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan namanya adalah neraca lajur. Nah, neraca lajur ini adalah alat untuk membantu penyusunan neraca saldo, sehingga bukan sebagai tempat posting, begitu ya. Jadi tetap di akuntansi kita harus membuat jurnal dan buku besar. Neraca saldo hanyalah alat untuk membantu mempermudah untuk menentukan neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, untuk neraca lajur nanti sudah dijelaskan juga pada video. Bapak Ibu bisa mengecek video dan belajar di situ. Kemudian mengidentifikasi akun real dan akun nominal dan menentukan jenis akun yang harus ditutup. Nah, nanti setelah membuat neraca saldo setelah disesuaikan, Bapak Ibu baru bisa membuat laporan keuangan. Jadi nanti laporan keuangannya dalam bentuk apa namanya laporan laba rugi, kemudian
perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan. Nah, nanti setelah membuat laporan keuangan, kemudian dilanjut dengan membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah menutup akun-akun nominal. Nah, akun nominal itu adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Jadi yang ditutup adalah pendapatan jika kita berbicara perusahaan jasa, kemudian beban-beban operasional yang terjadi selama bulan berjalan. Nah, jangan lupa nanti juga ada penutupan untuk akun laba ke akun modal. Jadi kalau terjadi laba ya berarti menambah modal. Kalau terjadi kerugian berarti mengurangi modal. Nah, nanti akun untuk menutup adalah menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, selain itu, jika ada withdraw atau penarikan atau prefer, Bapak Ibu juga harus menutup akun tersebut yang nantinya akan mengurangi di sisi modal. Nah, setelah penutupan, maka nanti sudah selesai di laporan keuangannya, nanti dipastikan bahwa saldo-saldo itu balance, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan kelompok akun yang di dalam neraca, kemudian nanti menyebutkan definisi elemen-elemen asetnya, hingga nanti ini mohon dicek lagi bahwa harga pokok penjualan ini akan keluar nanti kita di perusahaan dagang. Nah, untuk contohnya yang di awal kita masih di perusahaan jasa, maka harga pokok penjualan masih belum ada. Nah, nanti kalau kita menggunakan metode periodik, maka perlu adanya pembuatan laporan harga pokok penjualan. Kemudian nanti di laporan keuangan jangan lupa ada 3 jenis yang harus dibuat. Meskipun sebetulnya laporan keuangan itu ada 5 jenis ya, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk pengerjaan sesi ini hanya ada 3 laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Nah, untuk arus kas nanti Bapak Ibu juga bisa belajar mandiri apa saja sih isi dari laporan arus kas. Nah, seperti nanti di dalamnya adalah kalau kita bicara arus kas artinya arus kas masuk dan keluar. Nah, berarti nanti ada aktivitas operasi, arus kas dari investasi, pendanaan. Nah, nanti di dalamnya ada transaksi-transaksi yang masuk dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, kemudian nanti di akhir Bapak Ibu jangan lupa mengerjakan latihan yang sudah kami berikan pada diskusi 2 seperti minggu sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa mereplay diskusi tersebut dan mencantumkan jawaban serta referensi nanti di akhir jawabannya. Nah, selain itu, selain diskusi, juga ada latihan 2. Nah, latihan 2 ini pertanyaannya modelnya adalah multiple choice, maka jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tentunya mengisi kehadiran. Jangan sampai kehadirannya tidak diisi agar nilai kehadiran Bapak Ibu dianggap 100%. Nanti kalau lupa tidak berkurang ya persentase untuk kehadirannya yang akan mempengaruhi nilai akhir Bapak Ibu di akhir semester nanti. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan melalui diskusi, forum diskusi, atau chat pribadi melalui menu yang ada di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.